Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. So, seperti apa videonya? Tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Malaysia U17 gigit jari setelah dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Malaysia diimbangi Laos U17 dalam laga yang berlangsung di Lao National Stadium KM16, Minggu, 27 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasil akhir Malaysia versus Laos U17 berkesudahan dengan skor imbang, 2-2. Dengan hasil ini, Malaysia U17 finish di posisi runner-up dengan 1 poin klasemen akhir kualifikasi Piala Asia U17 2025 Grup H. Dan itu memastikan mereka untuk tidak lolos ke Piala Asia berikutnya, teman-teman. Jadi jangan heran kalau mereka ini tidak lolos Piala Asia. Mau kelompok umurnya, seniornya juga ya itu masih 50-50 lah. Kalau ada sanksi tambahan dari FIFA, ya mereka bisa dipastikan itu tidak lolos ke Piala Asia tahun depan, teman-teman. Ya, kalau Indonesia ditanya di mana sih King Indo, ya jangan tanya lah. Buang jauh-jauh pertanyaan itu dari kepala kalian, dari mulut kalian. King Indo sudah ada tempat di sana, bro. Sudah ada tempat itu. Ya, jangan cari yang tidak ada. Bocor, AFC siap ban Malaysia dari Piala Asia. Mereka juga dipastikan kalah 0-3 lawan Nepal dan Vietnam. Sanksi ini menyusul skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Laga melawan Nepal dan Vietnam akan dicatat 3-0 meski Malaysia banding ke CAS. Hukuman AFC tetap berlaku, bahkan ada potensi larangan di Piala Asia 2027 dan 2031. Bocor. Oh, kasihan sekali negara tetangga kita ini ya. Masalah datang bertubi-tubi ini. Ini sebenarnya bukan masalah yang datang, tapi mereka yang cari masalah itu. Coba saja mereka tidak pakai pemain naturalisasi ilegal ya kan. Mungkin mereka juga tidak lolos. Iya, tanpa pemain naturalisasi ilegal ini mereka tidak bisa apa-apa juga gitu kan. Ya kan tuh terbukti dari pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka kalah gitu. Dan lawan Vietnam itu beberapa tahun, itu belasan tahun mungkin mereka tidak bisa menang lawan Vietnam. Tiba-tiba main kualifikasi Piala Asia itu mereka menang 4-0 itu. Kenapa? Karena pakai pemain ilegal ini. Dan sekarang mereka terancam itu di Bennett dan tidak bisa ikut itu Piala Asia 2027. Kasihan sekali. Pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menghina timnas negaranya sendiri. Hal tersebut ia lontarkan setelah timnas Indonesia Under-17 lolos Piala Dunia Under-17 2025. Direktur Teknis Asosiasi Sepak Bola Kuala Lumpur tersebut mengatakan sepak bola usia muda Malaysia jalan di tempat karena terlalu sibuk mengejar piala cap ayam. Dan kita masih di sini mencari apa turnamen cap ayam nak masuk minggu depan. Almari hadiah belum penuh lagi. Tahan bola masih naik sampai ke hidung. Aduh, kasihan ini. Ini salah satu pelatih nih, pelatih timnas Malaysia, pelatih muda ya, pelatih timnas U17 mereka ini dengan gampangnya, dengan santainya dia bilang begitu. Seolah-olah dia menghina, mengolok negaranya sendiri, timnasnya sendiri. Kontrol bola itu masih sampai di hidung. Dengan Indonesia beda ya, walaupun Indonesia tidak perfect amat lah, tapi kalau membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia ya beda bos, sangat jauh berbeda gitu kan. Indonesia ya sampai Piala Asia, bahkan kita sampai Piala Dunia bro. Nah Malaysia di mana? Tidak ada. Itulah yang membuat ini pelatih U17 Malaysia si Sulaiman Husin ini kritik pemain-pemain Malaysia itu, kontrol bolanya sampai di hidung itu. Ya kalau mereka tidak pakai naturalisasi ya mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tetap negara kecil yang tidak pernah dianggap itu. Secara tidak mengejutkan Malaysia tidak lolos ke Piala Asia U17 guys. Katanya mau ke Piala Dunia. Ke Piala Asia aja nggak mampu kalian guys. Malaysia baru saja dihajar Vietnam 4-0 ya di laga kualifikasi Piala Asia U17. Ini memang tidak mengejutkan. Pasalnya Malaysia ini tidak ada pemain naturalisasi palsu mereka. Makanya dihajar Vietnam ya. Kira-kira gambaran pemain Malaysia itu kalau tidak ada pemain palsu skornya begini guys. Dan untuk sekedar info ya,
Kemarin Indonesia bermain di Piala Dunia U17 guys. Dan netizen Malaysia ini bilang begini, percuma masuk Piala Dunia, jadi bantai-bantaian, jadi bulan-bulanan negara lain. Ya maksud gua ya, Indonesia minimal lolos ke Piala Dunia Ya, dan betul. bisa menghajar Honduras Minimal. 3-0 guys. Daripada ini aib Asia Tenggara guys. Borok-borok mau lolos ke Piala Dunia. Ke Piala Asia aja udah nggak mampu. Bahkan Malaysia kalah sama Myanmar guys, yang lolos ke Piala Asia coy. Dan ini adalah 4 negara yang akan mewakili Asia Tenggara ke Piala Asia guys. Gimana? Kok bisa Malaysia itu tidak ada begitu kan? Hanya ada Indonesia, Myanmar, Thailand, Vietnam. Malaysianya kemana? Malaysianya semakin tenggelam. Itulah akibatnya. Beginilah rupanya mereka kalau tidak pakai pemain-pemain naturalisasi. Ya, ini naturalisasi oke, kalau ilegal ini ilegal gitu kan. Kalau tanpa pemain ilegal itu mereka bukan siapa-siapa. Ya benar. Akhirnya apa, mereka tidak lolos, kesian. Mereka hanya jadi penonton, tukang kritik ya kan. Lebih baik tidak lolos Piala Dunia daripada dibantai. Kualifikasi saja mereka dibantai. Apalagi kalau ikut Piala Asia-nya hancur. Apalagi lolos Piala Dunia, ketemu Brazil, ketemu Belanda, Spanyol, Portugal, matilah mereka ini. Bisa jadi lumbung gol itu. Malaysia Under 17 telah pun dibantai oleh Vietnam Under 17 sebanyak 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia Under 17. Okey. Secara jujurnya, aku tak nak pun buat video pasal diorang ni. Okey. Sebab apa? Sebab memang aku tak ambil tahu langsung pun pasal Under 17. Budak-budak ni umur 17 umur 16, SPM pun belum. Memang aku tak ambil kisah pun. Okey. Hari tu kena bantai dengan Croatia ke apa tak? Aku Croatia tak ambil kira, 11-0. tapi disebabkan permintaan daripada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita, negara jiran kita banyak untuk minta aku review pasal diorang ni. So tak apalah, jom kita cerita sikit pasal tim Malaysia Under 17 ni. Kalau ikutkan dari segi rekod perlawanan sebelum-sebelum ni, lepas kena bantai dengan Croatia tu, Malaysia Under 17 ni tak adalah teruk mana sebelum game ni lah, sebelum game lawan Vietnam ni. Sebab apa? Dalam table Group C untuk kualifikasi ni, Malaysia berjaya kalahkan Hong Kong, Singapura, Macau. Kira memang menang lah semua game, sampailah diorang berjumpa dengan Vietnam. Sampailah berjumpa dengan Vietnam, dibantai lah itu 4-0 tanpa balas. Hasilnya mereka tidak lolos. Kesian lah. Mereka punya netizen ini malu begitu kan. Kesian. Mereka punya timnas kesayangan itu tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Ya karena dibantai. Terus sangat lah. Terus sekali itu. Yang dilihat sebagai antara pasukan terbaik di dunia dalam sukan ini, mengheret mereka ke sepakan penalti. Ejen permainan saya, Faiz, adalah di bumi Indonesia. Sebenarnya saya ada satu kekesalan yang besar. Kenapa? Kekesalan adalah bahawa kita dah banyak borak, Faiz, benda ni, tapi kita kita tak usahakan benda ni untuk dijadikan realiti, iaitu trip ke Jakarta untuk menonton futsal Piala Asia. Tapi to be fair, ia datang pun pada waktu yang kita agak sibuk lah. Yelah, tapi kita pun banyak a few months ago we kept talking about it, kan. Kita duk cakap yang aku rasa Piala Asia ni sehinggalah host nation sampai ke final ke. Kesianlah Malaysia, tidak di sepak bola, tidak di futsalnya, hancur gitu kan. Berbanding terbalik dengan jirannya Indonesia, sepak bolanya oke, ya kan. Futsalnya apalagi. Bahkan mereka sampai bilang, "Oh, ini berjaya sekali Indonesia, sampai buat negara terbaik di Asia pun itu adu penalti." Bahkan negara sekelas Jepang pun itu dipaksa takluk 5-3. Ini Malaysia ini mereka punya netizen ini cemburu sebenarnya dengan Indonesia begitu kan. Kenapa? Karena kok bisa begitu Indonesia ini bagus sepak bolanya, bagus futsalnya dibandingkan dengan Malaysia, ya kan? Jauh-jauh dari Malaysia datang ke Jakarta, bukannya main bagus malah dibantai. 6-1, 6-0, 7-0, ya kan? 4-1, selesai itu. Kesian lah mereka, jauh-jauh dari mereka punya daerah, datang sini hanya untuk dibantai.
Kasihan memang. Dari 07 kini jadi 23. Meski kalah, inilah bukti nyata kebangkitan mental Garuda Muda. Timnas U17 Indonesia menunjukkan perkembangan luar biasa saat menghadapi China. Meski kalah 2-3, performa Garuda Muda jauh lebih berani dan kompetitif. Berbeda drastis dari pertemuan sebelumnya. Oke. 2 gol Indonesia jadi bukti nyata. Chico Jericho Yarangga mencetak gol di babak pertama, disusul Miraj Rizky Sulaiman lewat eksekusi penalti di awal babak kedua. Pelatih Nova Arianto menegaskan, perubahan mental jadi kunci utama. Para pemain tampil lebih percaya diri, disiplin, dan tidak lagi minder menghadapi lawan kuat seperti China. Ini bukan soal kalah atau menang, ini soal proses. Jika mentalnya terus naik dan terjaga, bukan tidak mungkin Timnas U17 Indonesia siap bersaing di level Asia. Terus berbenah Garuda Muda. Dari 07 kini. Ini pemain-pemain baru, mereka belum lama ini kumpul bareng nih kan. Jadi wajar kalau di lapangan itu komunikasi antar pemainnya itu masih teruk lah, masih jelek begitu kan. Tapi tidak masalah sebenarnya. Kenapa? Karena ya ini hanya laga persahabatan gitu kan. Friendly match bro. Apa yang mau diharapkan? Hasil ngapain gitu kan. Emang kenapa kalau menang? Dapat piala apa gitu kan? Itu pertanyaan. Ini friendly match. Kalah berapapun tidak masalah. Intinya sekarang dari kekalahan ini itu bisa dipetik ada sesuatu yang berharga yang bisa diambil dari kekalahan ini. Artinya apa? Banyak yang akan diperbaiki, membuat timnas ini semakin kuat. Ini mereka persiapan nanti untuk Piala Asia U17, ya kan? Oke, sekarang kalah, tapi ini persiapan, salah satu bentuk persiapan, ya kan? Catatan untuk pelatih timnas U17 bagaimana sih merubah mental dari timnas U17 ini supaya bisa bersaing di tingkat Asia seperti yang dibuat sama Bos Nova Arianto, iya kan? Kalau orang Malaysia mengolok kita gara-gara kita kalah 7-0, 3-2, jangan didengarkan saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka tidak ikut juga Piala Asia. Sian. Jadi kalau ada yang komen-komen soal timnas U17 kemarin yang kalah, ya bodo amat. Tidak peduli kita. Kenapa? Karena pemain-pemain ini baru berkumpul. Jadi wajar komunikasi antar pemainnya itu masih kurang lah di lapangan, masih dribbling sendiri, show off sendiri, ya kan? Jadi wajar. Nanti kalau lama-lama ditempa mentalnya, dibuat bagus, pasti seperti U17 yang kemarin yang lolos Piala Dunia itu yang kasih kalau Honduras kan begitu. Jadi keren kan? Rusuh lagi guys. Lagi-lagi kericuhan terjadi di sepak bola Indonesia. Kali ini datang dari laga semifinal Liga 4 Zona Jawa Tengah antara PSIR Rembang melawan Persak Kebumen. Usai pertandingan yang berakhir 0-2 untuk kemenangan Persak, sejumlah supporter PSIR Rembang masuk ke dalam lapangan dan bahkan mengejar wasit. Suasananya langsung berubah panas guys. Amarah supporter dipicu karena kinerja wasit dinilai tidak fair sepanjang pertandingan. Beberapa keputusan dianggap merugikan tuan rumah, dan itulah yang menjadi pemantik emosi. Dengan hasil ini, Persak Kebumen berhak melaju ke partai final, karena di leg pertama kedua tim bermain imbang 1-1, sehingga agregat akhir menjadi 3-1 untuk Persak Kebumen. Tapi guys, sekeras apapun tensi sebuah pertandingan, masuk lapangan dan mengejar wasit jelas tidak dibenarkan. Betul. Hal begini justru akan kembali mencoreng wajah sepak bola kita. Semoga kejadian ini menjadi evaluasi bersama, baik dari sisi pengamanan pertandingan maupun kualitas kepemimpinan wasit. Kalau menurut kalian gimana guys? Sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini di sepak bola Indonesia ini bukan hal baru. Kalian pasti setuju dengan saya. Ini bukan hal baru. Ini seperti apa ya, tradisi di sepak bola Indonesia. Apalagi yang bukan Liga 1 ya, tapi ini Liga 3, Liga 4. Ini tradisi ini sebenarnya bukan hal baru, ini seperti tradisi lah. Kalau kalah itu pasti rusuh, wasitnya itu berat sebelah, ya kan? Ada yang lempar flare, pukul wasit, segala macam lah antar pemain baku pukul. Ini seperti satu tradisi yang menurut saya susah mau hilang. Kalau kita punya tingkat pemikiran itu tidak di-upgrade soal begini-begini. Iya kan? Nah, apalagi wasit Indonesia ini sebenarnya saya bingung sebenarnya. Apakah mereka ini profesional atau semi profesional?
Iya kan? Bukan tidak ada yang bagus, banyak wasit yang profesional bagus, tapi ada beberapa oknum memang yang dengan sengaja untuk membela satu tim yang diuntungkan di yang lain begitu kan. Ada, bukan tidak ada. Makanya timbullah hal-hal yang membuat supporter itu masuk ke lapangan karena emosi, timnya dirugikan oleh wasit. Ya semoga betul ini jadi bahan evaluasi dan tidak ada lagi lah ya model-model seperti ini. Tapi percuma, selagi ini masih di Indonesia tetap ada baku pukulnya, kejar wasit, pukul wasit, tendang menendang antar pemain UFC di lapangan, itu pasti ada. Selagi masih di Indonesia. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau ada macam-macam begini. Ini seperti sebuah tradisi, bukan hal baru. Ya semoga wasitnya juga lah janganlah main berat-berat sebelah gitu kan. Keputusannya jangan kontroversi lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.